Pelakor adalah suatu singkatan dari perebut laki orang, yang mana kata dasarnya di sini adalah rebut. Rebut yaitu mengambil secara paksa sesuatu yang bukan haknya. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bahas apa itu pelakor. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabat, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan bahas tentang suatu fenomena yang sangat menarik, di mana fenomena ini banyak terjadi dalam keseharian kita, yaitu pelakor. Pelakor ini adalah sebuah singkatan dari perebut laki orang. Istilah pelakor ini teman-teman muncul dari fenomena hubungan yang dianggap menghancurkan rumah tangga orang lain. Khususnya ketika ada pihak ketiga yang terlibat dalam sebuah hubungan tanpa izin dan kesepakatan, yaitu sesuai dengan agama ataupun undang-undang dari suatu negara. Indonesia khususnya, negara kita kan. Namun teman-teman, seringkali istilah pelakor ini terlalu gampang dilabelkan. Ya, misalnya dalam beberapa kasus ada wanita yang menikah secara sah, baik itu agama maupun undang-undang negara. Namun dia sudah dilabelkan sebagai pelakor. Padahal tidak, dia sudah sah secara agama dan undang-undang sebagai istri kedua. Nah, tetapi teman-teman, kenapa tetap disebut sebagai pelakor? Apakah adil kalau kita main tuduh seperti itu? Teman-teman, di masyarakat seringkali kita melihat bahwa pelakor ini selalu identik dengan stigma yang negatif. Mereka dianggap sebagai pengganggu atau perusak dari kebahagiaan sebuah keluarga. Tapi apakah sesederhana itu kasusnya teman-teman? Kalau kita mau jujur, kadang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Ya, yang pertama, apakah hubungan tersebut melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak? Yang kedua, apakah masalah rumah tangga itu sebenarnya sudah ada sebelum pihak ketiga ini masuk? Jadi, setiap kasus tentu berbeda-beda, teman-teman. Dan tidak semua pihak ketiga ini disebut dengan pelakor. Teman-teman, perlu diketahui bahwa pada kenyataannya istilah pelakor itu seringkali digunakan untuk menyerang salah satu pihak saja, yaitu pihak perempuan. Padahal teman-teman, pria yang terlibat dalam hubungan ini juga memiliki tanggung jawab yang besar. Apakah adil jika hanya satu pihak saja yang disalahkan? Tentu tidak, bukan? Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa tidak semua istri kedua adalah pelakor. Dalam beberapa agama, budaya, poligami itu diperbolehkan teman-teman. Tentu dengan syarat dan aturan-aturan yang berlaku. Tapi dalam masyarakat kita yang menolak poligami khususnya, istri kedua itu seringkali mendapatkan cap atau stempel yang buruk. Ini yang terjadi teman-teman. Harus kita rubah ini. Kita rubah bahwa pelakor itu adalah sesuatu yang berbeda. Tidak sama antara pelakor dengan istri sah. Jadi teman-teman, bagaimana caranya kita menyikapi tentang isu ini? Mungkin yang terpenting adalah dengan tidak mudah menilai seseorang
hanya dari tampilan luarnya saja. Perlu diketahui bahwa setiap hubungan itu punya cerita dan kompleksitasnya masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memahami konteks sebelum kita memberikan label negatif kepada seseorang. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut kalian, apakah istilah pelakor terlalu sering didiskusikan? Yuk, kita diskusikan di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang pelakor? Demikianlah video singkat saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi pandangan lagi tentang masalah-masalah lainnya di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.